Kelahiran Rafa Al-Faruq menjadi titik balik dalam kehidupan Farhan dan Najwa. Nama itu dipilih dari doa-doa panjang di sepertiga malam, membawa harapan besar bahwa anak ini akan menjadi pemisah antara kebodohan dan kebijaksanaan, antara putus asa dan harapan. Saat pertama kali menggendong Rafa, tangan Farhan gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Dari detik itu, ia tak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Farhan mulai bangun lebih pagi, menjemput rezeki bukan dengan teriakan ambisi, tapi dengan niat tulus memberi makan keluarga kecilnya. Namun, kehidupan tak pernah selesai menguji. Suatu hari, Rafa sakit keras. Tubuh mungilnya demam tinggi dan tak merespons. Rumah sakit merujuk ke kota lain, dan butuh biaya yang lebih dari yang Farhan punya. Farhan menatap wajah anaknya pucat, lemah dan tetap berusaha tersenyum, meski tubuhnya menggigil. Ia lalu keluar ruangan, dan lagi-lagi duduk di musyola kecil rumah sakit. Di sana, ia berdoa. Tapi bukan minta keajaiban, bukan minta kekayaan. Ia hanya berkata, "Ya Allah, kalau kau ambil segalanya, ambillah aku, tapi jangan anakku." Saat itu, ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari klien lamanya. "Kami butuh desain proyek besar, dan kami ingin kamu yang pegang. Honornya akan kami kirim malam ini sebagai DP." Air mata Farhan jatuh. Ia sujud di lantai musola, bukan karena bangga, tapi karena sadar. Doa tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat. "Rafa sudah sembuh sayangku. Dokter memberitahu hal ini tadi." Najwa memeluk Farhan saat keluar dari ruang UGD, menangis dan berbisik, "Terima kasih." Karena terus memilih bertahan. Setelah masa itu, Farhan mulai dikenal. Proyek desainnya viral karena pendekatan yang jujur dan manusiawi. Ia tak hanya bangun rumah, tapi bangun cerita di setiap ruang. Namanya muncul di media, diundang ke seminar, dan diminta mengajar di universitas. Namun, Farhan tetap pulang ke rumah kecil yang sama, masih menyuapi Rafa dengan tangan sendiri, masih mencium tangan Najwa setiap pagi. Karena bagi Farhan, sukses bukan soal dilihat banyak orang, tapi tetap setia pada hal-hal yang tidak dilihat siapa-siapa. Dalam keheningan malam, Farhan sering merenungkan perjalanan hidupnya. Ia teringat masa-masa sulit di awal pernikahan, ketika ia dan Najwa harus tinggal di sebuah kamar sempit di pinggiran kota. Saat itu, mereka hanya punya satu sajadah dan Al-Quran pemberian orang tua sebagai harta berharga. Kini, meski rezeki telah melimpah, Farhan tetap menjaga kesederhanaan. Ia mengajarkan Rafa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Hari Jumat, mereka mengunjungi masjid bersama, membagikan makanan kepada yang membutuhkan. Suatu malam, saat Rafa sudah tertidur, Najwa mendekati Farhan yang sedang membaca Al-Quran. "Suamiku," katanya lembut, "aku bersyukur Allah memilihmu sebagai imamku." Farhan tersenyum, menggenggam tangan istrinya. "Dan aku bersyukur Allah menjadikanmu madrasah pertama bagi anak kita," balasnya. Mereka berdua memandang ke arah kamar Rafa. Dalam hati, mereka berdoa agar anak mereka tumbuh menjadi insan yang saleh, yang membawa kebaikan bagi umat. Farhan teringat kata-kata gurunya dulu. Anak adalah amanah. Didiklah mereka dengan cinta dan kesabaran, niscaya mereka akan menjadi perhiasan dunia dan akhirat. Keesokan harinya, Farhan mendapat tawaran proyek besar di Dubai. Ini kesempatan emas yang bisa mengubah hidup keluarganya. Namun, itu berarti ia harus meninggalkan Najwa dan Rafa untuk waktu yang lama. Farhan bimbang. Ia duduk di teras rumah, memandang langit senja yang keemasan. Dalam hati, ia berdialog dengan Allah, "Ya Rabbi, tunjukkanlah jalan yang terbaik bagiku dan keluargaku." Tiba-tiba, Rafa berlari ke arahnya, memeluknya erat. "Ayah, ayo salat maghrib berjamaah," serunya riang. Saat itulah Farhan menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada di sini, bersama keluarganya. Ia memutuskan untuk menolak tawaran itu dengan sopan. Baginya, menjadi ayah dan suami yang hadir sepenuhnya lebih berharga dari segala kesuksesan duniawi. Farhan sangat yakin Allah akan selalu membukakan pintu rezeki lain yang lebih barokah. Malam itu, setelah salat Isya berjamaah, Farhan mengumpulkan keluarganya. "Najwa, Rafa," katanya lembut, "mari kita selalu ingat bahwa ujian dan nikmat adalah dua sisi mata uang kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan rida dan syukur." Najwa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Rafa, meski belum sepenuhnya mengerti, ikut tersenyum lebar. Mereka bertiga berpelukan, merasakan kehangatan cinta keluarga yang tak tergantikan. Dalam keheningan malam, Farhan kembali bersyukur. Ia sadar bahwa setiap langkah hidupnya, setiap keputusan yang ia ambil, adalah bagian dari rencana Allah yang indah. Dan ia siap menghadapi apapun selama ada Allah, Najwa, dan Rafa di sisinya.